Ya, jadi kalau tadi DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Tadi sudah sepakat, ini yang bagian bayar-bayar sudah oke. Tuh. Nah, itu. Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru. Demikian. Nah, nanti Menteri Keuangan jawab. Menteri Sosial. Ya, saya jelaskan dulu ya, begini. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah bagian dari transformasi data. Jadi kalau Presiden bicara transformasi bangsa, kita mulai dari transformasi data. Untuk keperluan itu Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025 yang harus jadi pedoman bagi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dalam menyalurkan subsidi sosial maupun bantuan sosial. Salah satu diantaranya adalah bantuan untuk penerima bantuan iuran atau PBI. Sudah ditentukan alokasinya 96,8 juta setiap tahunnya, di mana ini dibagi ke seluruh daerah. Datanya itu adalah dari DTSen yang kemudian dimutakhirkan beserta beberapa daerah yang ada. Bupati wali kota mengusulkan setiap bulan ya untuk warganya yang mendapatkan PBI. Setelah kita cocokkan, kita lakukan verifikasi, validasi, baru kita tetapkan kemudian alokasinya untuk setiap kabupaten kota. Tahun lalu ini evidence base-nya ya, tahun lalu itu ada 13 juta lebih yang dimutakhirkan atau dinonaktifkan. Pemerintah memberikan kesempatan untuk reaktivasi. Ada 87.000 lebih yang melakukan reaktivasi dari 13 juta yang dinonaktifkan. Saya terima kasih kepada Prof. Dasko ya, yang hari ini mengumpulkan kita semua dan memberikan dukungan untuk mengatasi dinamika-dinamika yang ada di lapangan. Ya, sampai 3 bulan ke depan kita diberi kesempatan untuk merespon ya keluhan atau kekurangan-kekurangan dari mekanisme yang kita buat. Ya, jadi ada pemutakhiran itu. Tahun ini itu diperkirakan ya sementara ini masih 11 juta yang akan dinonaktifkan. Tetap dengan bisa melakukan reaktivasi dan diharapkan oleh DPR nanti reaktivasinya lebih cepat. Yang kedua disepakati tadi untuk yang penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan seperti cuci darah, otomatis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dan langsung nanti pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah. Saya kira itu tambahnya dan saya terima kasih dukungan yang luar biasa hari ini untuk kita semua. Kita minta dukungan transformasi data itu didukung oleh masyarakat luas. Masyarakat luas boleh melakukan verifikasi, validasi, boleh melakukan usul dan sanggah melalui saluran yang kami buat, diantaranya adalah aplikasi Cek Bansos 021121 021171 untuk call center dan juga ada WA center. Jadi semuanya kita ajak untuk melakukan pemutakhiran. Cukup itu dulu Pak Menteri. Saya cuma tambahin sedikit, tadi pertanyaannya tambah 11 juta jadi gimana? Ya bertambah 11 juta, tapi kan 3 bulan. Kemudian ini kan akan dikasih waktu. Kalau habis ya habis, kalau bisa pemutakhiran. Jadi dalam jangka pendek akan ada jumlah lebih dari yang 96,8 juta itu. Tapi setelah 3 bulan kan akan balik ke level yang semula. Ini hanya untuk memberikan waktu kepada mereka, ya jangan kaget lah. Atau kalau mau bayar sendiri, jadi tercover, bisa tercover betul. Jadi yang kemarin kan nggak adilnya kenapa? Karena tiba-tiba di bulan Februari ada 11 juta satu bulan, kan kaget semua. Karena belum ada pentahapan yang terukur waktunya. Sebelum-sebelumnya kan cuma 1 juta, 2 juta, paling banyak 5 juta, tapi
nggak 1 bulan. 1 bulan 11 juta kan 10% tiba-tiba nggak bisa dapat akses, ya pasti ada yang banyak yang kena. Ini yang menimbulkan kemarin mungkin banyak protes ya. Ini diperbaiki dengan sistem tadi, nanti ke depan 3 bulan kalau dia nggak masuk ini akan diberitahu 3 bulan sebelumnya. Jadi sosialisasinya akan ditingkatkan lebih baik lagi. Begini, jadi gini, alokasi nggak berubah ya. Ini yang penting dipahami, itu alokasi tidak berubah, hanya dialihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria. Yang kedua, di samping itu APBD daerah, kabupaten kota maupun provinsi juga memberikan dukungan untuk PBI ini dalam bentuk bantuan daerah. Ya. Jadi sebagian yang dinonaktifkan itu di cover oleh daerah bagi yang daerahnya sudah UHC, Universal Health Coverage. Ya, juga ada yang beralih ke mandiri. Jadi di sini juga ada yang beralih ke mandiri. Ini menunjukkan bahwa pengalihan ini juga membuat masyarakat yang bisa untuk membiayai dirinya sendiri atau keluarganya itu beralih ke program mandiri di BPJS Kesehatan. Ya, cukup ya. Ya, tadi sudah Pak Dasko sudah menyampaikan ya, 3 bulan ke depan ini akan dijamin. Jadi untuk itu jangan ada rumah sakit yang menolak. Menurut saya Menteri Kesehatan juga udah ada jelas itu, undang-undangnya ada, peraturannya ada, tidak boleh rumah sakit menolak pasien. Siapapun pasien itu. Siapapun pasien itu tidak boleh menolak pasien. Untuk itu ini himbauan kepada rumah sakit, jangan ada rumah sakit yang menolak pasien. Soal pembiayaan, pemerintah dan DPR sepakat untuk akan memberikan dukungan, dan itu nanti kita bisa lakukan hitung-hitungan bersama BPJS. Saya kira ini jaminannya. Ya, itu kan berdasarkan desil. Desil 1 itu adalah miskin dan miskin ekstrim. Desil 1 itu udah pasti miskin dan miskin ekstrim. Nah, sementara yang dibiayai ini sebenarnya sampai kelompok rentan di desil 4 dan 5 sebenarnya udah luar biasa alokasi pemerintah itu. Sudah luar biasa. Belum lagi tambahan dari daerah. Jadi sudah luar biasa. Menurut saya ini kita harus dukung secara bersama-sama ya. Sudah cukup besar anggaran yang diberikan. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih ya.